Nabi Sulaiman AS adalah putra dari Nabi Daud AS, seorang nabi sekaligus raja besar yang dikenal karena keadilan, keberanian, dan ketakwaannya kepada Allah. Sejak kecil, Sulaiman tumbuh di lingkungan istana yang penuh dengan tanggung jawab. Namun, kehidupannya tidak menjadikannya manja atau lalai. Justru sejak usia muda, ia telah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, sesuatu yang membuat banyak orang kagum sekaligus heran. Dalam berbagai riwayat, diceritakan bahwa Nabi Sulaiman sering menemani ayahnya ketika memutuskan perkara rakyat. Ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merenungkan setiap keputusan yang diambil. Suatu hari, dua orang datang menghadap Nabi Daud untuk meminta keputusan atas sebuah perselisihan tentang ladang yang dirusak oleh kawanan kambing. Nabi Daud memberikan keputusan yang menurutnya adil, namun Sulaiman yang masih muda memiliki pandangan lain. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan pemikirannya. Menurutnya, kambing-kambing itu tidak perlu langsung diberikan kepada pemilik ladang sebagai ganti rugi. Sebaliknya, pemilik kambing sebaiknya menyerahkan kambingnya sementara kepada pemilik ladang agar ia bisa memanfaatkan susu dan bulunya sampai ladangnya kembali pulih. Setelah itu, kambing-kambing tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Keputusan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Cara berpikir Sulaiman menunjukkan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Allah pun memberikan pujian atas kebijaksanaan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam kisah para nabi bahwa Allah memberikan pemahaman yang istimewa kepada Sulaiman. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan dan keadilan Nabi Sulaiman semakin terlihat jelas. Ia tidak hanya bijaksana dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh rasa syukur kepada Allah. Ia memahami bahwa ilmu dan kemampuan yang dimilikinya bukanlah semata karena dirinya, melainkan anugerah dari Sang Pencipta. Ketika Nabi Daud semakin tua, tanggung jawab besar mulai berpindah kepada Sulaiman. Setelah wafatnya Nabi Daud AS, kepemimpinan kerajaan Bani Israel pun diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Namun Sulaiman menyadari bahwa memimpin sebuah kerajaan bukanlah perkara ringan. Ia tidak hanya harus menjaga kesejahteraan rakyat, tetapi juga memimpin mereka agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Karena itu, Nabi Sulaiman memanjatkan sebuah doa yang sangat istimewa. Ia memohon kepada Allah agar diberikan sebuah kerajaan yang luar biasa, kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelah dirinya. Doa itu bukan untuk kesombongan, melainkan agar ia memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebenaran. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Dari sinilah dimulai sebuah kisah tentang kerajaan paling menakjubkan dalam sejarah para nabi. Sebuah kerajaan yang kelak tidak hanya dipenuhi manusia, tetapi juga jin, hewan, dan bahkan angin yang tunduk kepada perintah seorang nabi bernama Sulaiman. Setelah Allah mengabulkan doanya, Nabi Sulaiman AS memimpin sebuah kerajaan yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Kekuasaan yang diberikan kepadanya bukan sekedar kekuatan politik atau militer seperti raja-raja lainnya. Allah menganugerahkan kepadanya mukjizat yang begitu luar biasa. Angin yang tunduk pada perintahnya, para jin yang bekerja di bawah kendalinya, serta kemampuan memahami bahasa berbagai hewan. Kerajaan Nabi Sulaiman menjadi sangat besar dan teratur. Pasukannya terdiri dari 3 golongan utama, manusia, jin, dan hewan. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Para manusia menjadi prajurit dan pengelola pemerintahan. Para jin mengerjakan pekerjaan berat seperti membangun istana, benteng, dan bangunan megah yang sulit dikerjakan manusia biasa. Sementara itu, berbagai hewan juga memiliki peran penting, terutama sebagai pengintai dan penyampai pesan. Di antara mukjizat terbesar Nabi Sulaiman adalah kemampuannya memahami bahasa hewan. Bagi orang lain, suara hewan mungkin hanya terdengar seperti bunyi biasa. Namun bagi Sulaiman, setiap suara memiliki arti yang jelas.
Suatu hari, Nabi Sulaiman memimpin pasukan besarnya berjalan melintasi sebuah lembah yang dipenuhi koloni semut. Pasukan itu sangat besar, sehingga tanah bergetar oleh langkah-langkah mereka. Saat itulah seekor semut memperingatkan koloninya, berkata agar mereka segera masuk ke dalam sarang supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Yang menakjubkan, Nabi Sulaiman mendengar dan memahami peringatan kecil itu. Ia pun tersenyum dan segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti sejenak agar tidak menyakiti makhluk-makhluk kecil tersebut. Peristiwa itu menunjukkan betapa besar rasa kasih sayang dan keadilan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, bahkan kepada makhluk yang sangat kecil sekalipun. Selain memimpin pasukan di darat, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat yang membuat perjalanan jauh terasa sangat cepat. Angin diperintahkan oleh Allah untuk membawa Nabi Sulaiman dan rombongannya melintasi jarak yang sangat jauh hanya dalam waktu singkat. Apa yang bagi manusia biasa membutuhkan perjalanan berhari-hari, bagi Nabi Sulaiman dapat ditempuh hanya dalam hitungan jam. Namun di balik kekuasaan yang begitu besar itu, Nabi Sulaiman tidak pernah lupa bahwa semua berasal dari Allah. Ia sering berdoa dengan penuh kerendahan hati dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Meski kerajaan Nabi Sulaiman terlihat sempurna dan penuh keajaiban, ada satu peristiwa kecil yang kelak memicu sebuah kisah besar. Peristiwa itu bermula ketika ia memeriksa barisan pasukannya dan menyadari bahwa salah satu makhluk kecil yang biasanya hadir tiba-tiba menghilang. Makhluk itu adalah seekor burung kecil bernama Hudhud yang ternyata membawa kabar mengejutkan dari sebuah kerajaan jauh yang belum pernah diketahui sebelumnya. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman AS memeriksa barisan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan berbagai jenis burung, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Seekor burung yang biasanya selalu hadir dalam barisan itu tidak terlihat di tempatnya. Burung itu adalah Hudhud, burung kecil yang dikenal cerdas dan sering menjadi pengintai kerajaan. Nabi Sulaiman merasa heran sekaligus tegas. Dalam sebuah kerajaan yang sangat teratur, ketidakhadiran tanpa izin adalah hal yang serius. Ia pun berkata bahwa jika Hudhud tidak memiliki alasan yang jelas atas ketidakhadirannya, maka burung itu akan mendapat hukuman. Tidak lama kemudian, Hudhud pun datang. Namun ia tidak kembali dengan tangan kosong. Dengan penuh keyakinan, burung kecil itu membawa kabar yang sangat mengejutkan. Hudhud berkata bahwa ia baru saja datang dari sebuah negeri yang jauh bernama Saba. Di sana terdapat sebuah kerajaan yang sangat makmur dan kuat. Negeri itu memiliki kekayaan yang melimpah, bangunan yang megah, dan rakyat yang hidup dalam kemakmuran. Namun ada satu hal yang membuat Hudhud merasa prihatin. Penduduk negeri itu menyembah matahari. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang terkenal bijaksana dan berpengaruh, yaitu Ratu Bilqis. Ia memiliki singgasana yang sangat megah dan rakyatnya sangat setia kepadanya. Namun mereka belum mengenal ajaran tauhid dan belum menyembah Allah. Mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman tidak langsung mempercayainya begitu saja. Ia ingin memastikan kebenaran informasi tersebut. Maka ia menulis sebuah surat yang berisi ajakan untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Surat itu kemudian dibawa oleh Hudhud menuju istana Ratu Bilqis. Ketika Ratu Bilqis menerima surat tersebut, ia merasa terkejut. Surat itu datang dari seorang raja besar yang belum pernah ia temui sebelumnya, namun isinya penuh wibawa dan kekuatan. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman mengajak sang ratu dan rakyatnya untuk berserah diri kepada Allah. Ratu Bilqis bukanlah pemimpin yang gegabah. Ia segera mengumpulkan para penasihat kerajaannya untuk bermusyawarah. Para pembesarnya menyatakan kesiapan untuk berperang jika diperlukan, karena kerajaan Saba memang memiliki kekuatan militer yang besar.
Namun Ratu Bilqis memiliki pandangan yang lebih bijaksana. Ia memahami bahwa peperangan hanya akan membawa kehancuran bagi rakyatnya. Maka ia memilih jalan yang berbeda, mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman sebagai bentuk diplomasi. Ketika hadiah itu sampai, Nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas. Baginya, kekayaan dunia tidak berarti dibandingkan dengan kebenaran. Ia justru mengirim pesan bahwa kekuasaan yang dimilikinya berasal dari Allah dan tidak dapat dibandingkan dengan harta apapun. Menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang nabi yang memiliki kekuasaan luar biasa, Ratu Bilqis akhirnya memutuskan untuk datang langsung menemui Nabi Sulaiman. Namun sebelum sang ratu tiba di istana, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan sebuah tanda kebesaran Allah yang akan membuat siapapun terdiam dalam kekaguman. Ia pun mengajukan sebuah tantangan kepada para jin dan orang-orang berilmu di kerajaannya. Sebuah tantangan yang akan menjadi salah satu keajaiban terbesar dalam kisah Nabi Sulaiman. Setelah peristiwa besar bersama Ratu Bilqis, kerajaan Nabi Sulaiman AS semakin dikenal sebagai kerajaan yang penuh keajaiban dan kebijaksanaan. Ratu Bilqis akhirnya menyadari kebenaran dan menyatakan keimanannya kepada Allah. Peristiwa itu menjadi salah satu bukti bahwa kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman bukanlah sekedar kekuatan dunia, melainkan sarana untuk mengajak manusia menuju kebenaran. Tahun demi tahun berlalu, kerajaan Nabi Sulaiman terus berkembang dengan damai dan teratur. Para jin tetap bekerja membangun berbagai bangunan megah, istana, benteng, dan tempat ibadah. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang hampir mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Semua itu berlangsung di bawah pengawasan Nabi Sulaiman yang dikenal tegas namun adil. Namun tidak semua jin bekerja dengan hati yang tulus. Sebagian dari mereka sebenarnya bekerja karena takut terhadap kekuasaan Nabi Sulaiman. Mereka percaya bahwa sang nabi selalu mengawasi setiap pekerjaan mereka. Suatu hari, Nabi Sulaiman berdiri di tempat tinggi sambil bersandar pada tongkatnya memperhatikan para jin yang sedang bekerja. Tubuhnya tegap dan wajahnya tetap menunjukkan wibawa seorang raja besar. Para jin yang melihatnya terus bekerja tanpa berani berhenti sedikit pun. Akan tetapi, sesuatu yang sangat mengejutkan sebenarnya telah terjadi. Tanpa diketahui siapapun, Nabi Sulaiman telah wafat dalam keadaan berdiri sambil bersandar pada tongkatnya. Tidak ada yang menyadari hal itu. Dari kejauhan, tubuhnya masih tampak berdiri, seolah sedang mengawasi pekerjaan para jin. Karena itulah, para jin terus bekerja tanpa henti, takut jika mereka berhenti atau bermalas-malasan. Hari demi hari berlalu. Para jin tetap bekerja keras, membangun dan mengerjakan berbagai tugas seperti biasa. Mereka tidak tahu bahwa sosok yang mereka takuti sebenarnya sudah tidak lagi hidup. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang sangat kecil, namun mengubah segalanya. Seekor rayap mulai menggerogoti tongkat yang menjadi sandaran Nabi Sulaiman. Perlahan-lahan rayap itu memakan bagian dalam tongkat tersebut. Tidak ada yang memperhatikan hal kecil itu. Hingga suatu saat, tongkat itu tidak lagi mampu menahan beban tubuh Nabi Sulaiman. Tongkat itu patah. Tubuh Nabi Sulaiman pun jatuh ke tanah. Pada saat itulah para jin terkejut dan baru menyadari kenyataan yang sebenarnya. Nabi Sulaiman telah wafat sejak lama. Mereka selama ini bekerja dalam ketakutan kepada sosok yang sudah tidak lagi hidup. Peristiwa itu menjadi bukti besar bagi seluruh makhluk bahwa jin tidak mengetahui hal-hal gaib. Jika mereka benar-benar mengetahui perkara gaib, tentu mereka sudah menyadari kematian Nabi Sulaiman sejak awal dan tidak akan terus bekerja dalam waktu yang begitu lama.
Kejadian itu menjadi pelajaran penting bagi manusia dan jin, bahwa hanya Allah lah yang mengetahui segala hal yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi.